Ya, kata-kata hari ini Pak Ustaz. Oke, iman yang kuat bukan berarti tanpa ujian, tetapi tetap teguh meski dalam kesulitan. Mantap. Kata-kata hari ini Kang Deba. Hati yang tenang bukan karena hidup tanpa masalah, tapi karena Allah ada di setiap arah. Mantap. Kata-kata hari ini Mang Agung. Oke, dunia itu tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Oke. Siap. Mantap. Kata-kata hari ini, Bang Iwan. La tataharuku zaratun illa biiznillah. Tidak bergerak sebiji zarah pun di muka bumi kecuali dengan izin Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Banyak kenikmatan ya Allah berikan kepada kita berupa kesehatan, berupa waktu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di acara Pod Story. Setiap manusia punya cerita ya. Terus alhamdulillah sekarang kita kedatangan tamu ya, jauh di Matau. Sekarang kita alhamdulillah bisa berjumpa tatap mukanya teman lama saya ini, Kang Udan. Sehat Kang Udan? Alhamdulillah. Gimana Kang Agung sehat? Alhamdulillah sehat Kang Udan. Ini Kang Udan ini salah satu role model anak muda ideal lah ya. Sekarang satu wawasannya luas, keilmuan tentang keislamannya. Ya alhamdulillah ya, karena beliau ini secara kelulusan sastra Arab ya. Ya, pendidikan bahasa. Saya itu tahunya Salah jurusan itu. Alhamdulillah Kang udah bisa sastra Arab, bikin syair-syairnya bagus kayaknya dalam bahasa Arab. Ya begini Kang Udan ya, saya karena tahu ya Kang Udan itu dulu ya waktu zaman kuliah itu aktif banget ya di di salah satu universitas, banyak kegiatan tentang keislaman ya, tentang keislaman, tentang memperjuangkan ilmu-ilmu Islam lah katakanlah gitu ya. Saya lihat Kang Umar itu sering mengisi di masjid-masjid. Alhamdulillah Kang Umar ya, ada kajian-kajian ilmu Ya. itu berarti Ya. udah rutin gitu Kang Umar. Ya, insya Allah Masih berjalan ya. masih berjalan. Alhamdulillah. Universitas mana, angkatan berapa Kang Umar ya? Saya tuh lupa lagi. Jadi pertama tuh saya tuh masuk dulu ke persiapan bahasa Ya, di Jalan Inopteng, yaitu Mahadi Marot. Oh iya. Ya, jadi khusus bahasa Arab. Ya. Karena untuk persiapan keluar. Oh. Jadi untuk mempersiapkan bahasa sehingga nanti lulusannya itu nanti bisa ke Madinah, Ummul Qura atau ke Libya sudah. Iya sudah. Nah, setelah beres di situ, kemudian diskusi lagi kan dengan beberapa orang dan katanya jangan dilanjut keluar, udah di sini aja karena memang medannya di sini memang lagi butuh juga gitu kan. Sekarang ketika keluar juga nanti memulai lagi merintis lagi, mending sekarang dibentuk kemudian ya sama-sama sedang mengembangkan dan berjuang gitu. Ya udah nggak jadi keluarnya. Nah, maka mencari yang dekat di Bandung di mana supaya nggak keluar dari wilayah ya. Sehingga yang kerjasama dengan Alimarot ini cuma dua, yaitu Muhammadiyah di Jalan Banteng, Iya. kemudian sama di Uninus yang Samsat. Soekarno-Hatta ya. Soekarno-Hatta. Nah, dari situ. Nah, jadi ya udah yang lebih dekat aja ke daerah Uninus. Nah, di situ ya, dari situlah sampai Lulus ya. sampai beres alhamdulillah gitu ya. Itu perjalanannya sih. Nggak kunang-kunang ya, kebanyakan mahasiswa ya kuliah nangkring. Alhamdulillah. Insya Allah. Makanya ini Kang Umar ini ya role model lah kata saya, anak muda yang bukan cuma expert di bidang keilmuan keislamannya, tapi alhamdulillah juga sosialnya bagus. Nah, makanya saya diundang ke sini. Mang Umar ada banyak pertanyaan nih dari subscriber ya. Doain buat subscriber semua yang nonton ini. Mari kita like, share, and comment supaya terus kita semangat mengadakan podcast selanjutnya. Oke Kang Umar,
saya lihat kemarin lihat fenomena ini Kang Umar. Salah satu berita ya pagi-pagi ada sebuah apa namanya pesta pernikahan ya di daerah Purwakarta kalau nggak salah. Nah itu apa namanya ketika dia ngadain suatu pernikahan ya karena di kampung mungkin ya Purwakarta anak kampung lah ya masih banyak lah preman-premanisme gitu kan, bahkan dia pun nggak punya kepentingan berani minta uang. Kalau dari sana dia udah salah, hak apa dia gitu kan, tidak ada kontribusi terhadap pernikahan itu, tidak ada kontribusi ya. Nah sampai karena mungkin emosi dari pihak si bapak mempelai wanitanya itu katakanlah menegur. Nah ketika menegur si premannya tidak menerima, bagaimana sih fenomena sekarang gitu, manusia itu cara berpikirnya seperti apa, kenapa bisa sampai apa namanya tega lah sesuatu hal yang apa ya apa namanya udah mengerikan sekali ya nomornya, udah melewati batas lah katakanlah, dia tidak tahu diri kalau. Nah penyebab kayak fenomena ini banyak orang-orang ya yang ya katakanlah seenak hidupnya gitu kan, banyak kalau bahas keislamannya melanggar syariat ya Kang Umar ya. Iya, betul. Coba Kang Umar secara keilmuan Kang Umar, pendapat Kang Umar seperti apa? Oke, terima kasih sebelumnya Kang Agung sudah mengundang saya di acara ini ya. Insyaallah setiap manusia punya cerita gitu kan. Ya cerita ini yang mudah-mudahan bisa menjadikan satu inspirasi buat kita semua ya. Dan juga jangan lupa teman-teman ya subscribe terus supaya bisa mengembangkan dan berkembang terus sampai bisa menginspirasi semua orang. Dan mungkin bisa memberikan banyak cerita tentang kita dan tentang hidup gitu ya mungkin. Nah tadi fenomena yang itu ya, saya juga sudah membaca beberapa artikel gitu ya di berita tersebut yang memang pada akhirnya memang tertangkap kan ya, ditangkap kemudian ditambah oleh tim hasil. Cuman tetap pihak keluarga tidak, karena harus nyawa dibalas dengan nyawa gitu ya, ceritanya seperti itu. Nah apa penyebabnya? Ya mungkin tadi sekali lagi ini mungkin faktor kesadaran ya sebagai manusia. Oh ya mungkin itu mabuk ya. Ya karena ketika dalam kondisi mabuk itu hilang akal. Nah ketika hilang akal ya kehilangan sebagai kesadaran sebagai manusia ya seperti itulah. Banyak juga kisah-kisah mungkin ya, yang dulu kalau kita pernah mungkin dengar cerita ketika ada seseorang yang ditawari untuk berzina nggak mau, ditawari untuk membunuh nggak mau, tapi ketika ditawari minuman keras, ini mah dosa kecil, tapi ternyata dengan minuman keras tersebut akhirnya dia berzina dan juga membunuh dampaknya. Nah maka tadi kalau dari penyebab sebenarnya bukan karena mabuknya ya, karena itu adalah bagaimana kita bisa membentengi diri ini dari sesuatu hal yang buruk. Nah apa bentengnya itu? Yaitu tadi adalah iman. Oh iman iya. Jadi ketika kita punya iman, kemudian iman itu bisa kita pelihara, kemudian apapun yang datang dari luar itu bisa kita bentengi, mana yang positif mana yang negatif, ini ada bentengnya, ada filter. Oke, itu mungkin hal yang paling penting di situ adalah bagaimana kita itu bisa memiliki keimanan dan keimanan itu dipelihara. Ya mungkin itu yang kurang ya. Kurang bagaimana pendidikan di kita itu. Coba Kang Agung mungkin pernah berpengalaman sekolah pelajaran agama itu sepekan berapa kali kan? Sepekan paling satu kali. Satu kali ya, itu. Satu kali, dan juga mungkin 1 jam ya. Makanya kalau saya dulu juga sambil kuliah itu kan ngajar privat. Dan memang kebanyakan yang belajar privat itu memang orang-orang yang menengah ke atas. Karena mereka memang dibentuk anaknya itu untuk jadi apa ke depan, sehingga tidak hanya bidang intelektualnya, tapi spiritualnya juga gitu. Sehingga ketika sorenya sibuk apa gitu untuk bimbel, maka maghribnya dia privat. Jadi imannya dibentuk. Nah ini mungkin kalau di kampung-kampung
ketika sudah mulai SMP udah kesibukan ya udah Iya. ngaji cukup di situ. Tidak tidak ada berkelanjutan ya. Dan kelanjutan ini lah yang Faktor pendidikan agama sangat mempengaruhi Pak Ustadz ya. ya memang. Sehingga kalau tadi ya agama itu bukan hanya tentang berbicara tentang privasi, Iya. tapi bagaimana agama ini bisa menjadikan satu apa namanya, membentuk kesolehan sosial, bukan hanya diri. Oh. Jadi kalau tadi kesolehan sosial terbentuk dari mana awalnya ya tadi dari bagaimana pendidikan agama. agama ya. Ya, gitu ya. Nah tadi kembali iman itu adalah awal fondasi bagaimana dia itu bisa menjadikan diri ini soleh, ya soleh. Kesolehan diri tidak cukup ternyata. Nah dengan agama, maka agama itu kalau kita nanti berbicara tentang agama, ya bukan hanya tentang pribadi. Iya. Dalam Islam itu agama ada aspek sosial. Makanya kita sering menyebutnya ada hablum minallah, hablum minannas. Oh ya, Nah, gitu ya. Betul. Kalau boleh itu di ayat Quran pasti ayat berapa dan ayat berapa surat apa ngomong itu terkait keimanan itu? Tentang keimanan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang keimanan itu banyak ya. Ya. Misalnya kalau kita misalnya dari awal aja, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Mulai dari kalau ketika kita ragu terhadap satu kitab, ya kemudian tadi yu'minuna billahi, gitu ya, yu'minuna billahi wa rasulihi, banyak sekali. Yu'minuna billahi wa yaumil akhir, yu'minuna billahi wa kitabihi wa rasulihi, seterusnya. Jadi berbicara tentang keimanan, hampir setiap ayat itu di dalam Quran itu berbicara tentang keimanan. Tapi intisari seluruh Quran itu intisarinya adalah di Al-Fatihah. Iya. Nah, berbicara tentang keimanan karena Al-Fatihah itu umul kitab, kemudian Ashabul Masani dan seterusnya. Sehingga kalau berbicara keimanan itu berbicara tentang bagaimana fondasi awal. Nah ini sebelum lebih jauh ya tentang materinya kan, katakanlah gini ya, saya sering dengar iman mah cukup percaya. Nah, apakah definisi yang secara bahasa Arabnya mungkin ya, terus secara makna yang benar menurut Islam itu iman itu apa sih? Mungkin kalau kita berbicara iman itu sekedar percaya gitu ya, itu belum cukup kan? Belum cukup. Karena kalau sekedar percaya itu kan tadi ada dalam dalilnya di surat Yunus ya ayat 31 itu, boleh nanti teman-teman cek di situ. Di situ katakanlah, perintahnya untuk diperhatikan, kemudian katakanlah may yarzuqukum minas samai wal ard. Ketika itu coba katakan siapa yang memberikan rizki, amma yang mikusam awal absoro, siapa yang memberikan pendengaran dan penglihatan dan seterusnya. Mereka semua ya orang-orang Quraisy mengatakan Allah. Jadi yang ketika disebutkan zat yang memberikan rizki, yang menghidupkan, mematikan, memberikan pendengaran, penglihatan, itu mereka menjawab Allah ya. Kemudian kenapa mereka tidak bertakwa? Ternyata gitu, satu paket ya, nggak bisa. Orang mah iman mah hukum, takwa enggak gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak makan nggak minum mungkin. Nah, kayak gitu. Jadi harus iman itu sebagai landasan, fondasinya, dan takwa itu nanti adalah ujungnya. Jadi sehingga nanti dari awal kita memiliki fondasi, kemudian kita melangkah untuk kemana gitu. Apa yang mau dibentuk? Kalau kita akan kemana saum kan ya? Iya betul. Siapa yang disuruhnya? Nah itu kan orang terpilih yang beriman. Tujuannya untuk apa dari saum ini kan, itu untuk menghasilkan takwa ya. Takwa kan gitu ya. Jadi insya Allah kalau nanti kita berusaha untuk bisa melahirkan iman, karena iman itu tidak gini ya, saya nunggu hidayah gitu kan. Saya belum dapat hidayah nanti gitu. Nah sebenarnya hidayah itu terus ada Allah berikan, cuman kita siap tuh menyambutnya. Nah itu gitu ya. Kayak rezeki can wayahna kita gitu, tapi kumaha ikhtiar lah kalau turunkan gitu ya. Iya. Terus satu lagi ini kemudian definisi hidayah ini kan kadang banyak ya, setiap ustadz hidayah seperti ini dan seperti ini. Mungkin
sepengetahuan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz Rudan lebih mendalam lah ya. Definisi hidayah itu seperti apa? Hidayah ya. Jadi kalau lihat dari secara bahasa dari hadayah artinya petunjuk ya. Hadayah hidayah artinya petunjuk. Kalau kita lihat dari Quran gitu kan, salah satu fungsi Quran itu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi hidayah itu adalah petunjuk. Kalau kita ibaratkan itu adalah sebagai peta. Mau kemana kita? Peta kehidupan ya. Peta kehidupan gitu ya. Jadi kalau secara bahasa itu adalah petunjuk. Nah, pentingnya kita memiliki petunjuk agar kita terarah di dalam hidup. Sehingga mana kebenaran udah jelas, tidak lagi terombang-ambing mengikuti kebanyakan orang. Nah ini kita ikut-ikutan. Lagi sekarang booming ini, sekarang rame ini gitu kan. Ya, misalkan contoh kemarin atau nanti kemarin misal bulan puasa ada petasan gitu ya, atau nanti tahun baru kembang api gitu kan, trompet, kayak gitu. Jadi tidak mengikuti ke situ. Jadi karena punya landasan iman itu ya. Bukan kayak gini ya, kayak lagi viral toleransi katanya. Saya mengucapkan selamat Natal gitu kan, atau saya datang ke gereja mengucapkan ini, bukan seperti itu ya. Nah, jadi ada toleransinya itu adalah lakum dinukum waliyadin. Itu toleransi ya. Jadi bukan toleransi itu Kang Agung mengucapkan selamat Natal ke seseorang, maka nanti dia juga harus mengucapkan balik gitu. Enggak seperti itu. Di dalam Islam itu toleransi itu adalah ketika umat itu dibiarkan untuk beribadah sesuai dengan akidahnya, maka kita juga beribadah. Jadi ada batasannya, lakum dinukum waliyadin. Jadi enggak sampai disebut toleransi itu ada sampai campur baur kayak gitu ya. Nah, ini yang pentingnya makanya pentingnya iman ya. Iman. Dari situ kita punya kacamata. Ini boleh nih, ini nggak boleh. Ya makanya pentingnya iman itu seperti itu ya, Umar ya. Sudah dapat ya secara definisi, terus secara pengaktualisasian. Seperti contohnya kan ini juga masih pro kontra ya kan. Tapi kita sudah jelas kan kalau di surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin ini. Oke, kemudian tadi kan udah ya iman secara definisi. Nah ini secara bahasa udah ya lah. Kalau bahasa gaulnya etimologi gitu ya. Nah ini secara istilahnya Kang Udan? Jadi iman itu kalau secara istilah bukan hanya percaya. Para ulama menyebutkannya, maka iman itu tasdiq bil qalbi, diyakini dengan hati. Kemudian iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kemudian warkanu bil amal, jadi ada upaya dengan amal, dengan tindakan. Sehingga iman itu bukan hanya saya percaya kepada Allah. Jika saya hanya percaya kepada Allah, maka Abu Jahal dan kawan-kawan itu sudah beriman kalau begitu. Definisi ibaratnya udah standarnya kalau iman seperti itu. Jadi iman itu bukan hanya cukup percaya, jadi harus ada pembuktian dari iman itu. Jadi kalau saya bahasakan iman itu mesti ada kaitannya dengan cinta. Waduh, rada berarti cinta lopek. Sarang belok. Karena dalam surat Al-Imran ya, bisa dilihat nanti di surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Sekali lagi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Jadi iman itu bisa didapatkan bisa bergairah kalau sudah ada kaitannya dengan cinta. Bagaimana bisa kita beriman kepada Allah? Nah, maka itu harus mempotensikan akal kita, pendengaran, penglihatan dan hati. Sehingga ketika kita ada proses berpikir, makanya orang-orang yang beriman itu disebutnya ulul albab. Jadi iman itu bukan langsung masuk kayak cahaya masuk ke sini gitu, enggak. Harus ada proses berpikir. Berpikir tentang penciptaan alam semesta. Bahkan berpikir tentang diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Jadi lamun teka jangkau mikiran alam semesta, mikiran orangnya sama mikiran orang sebarang kali napas, denyut jantung, nadi gitu makan ya. Kita nggak bisa
apa namanya, misahin ya mana yang jadi vitamin, jadi kotoran itu kan ya otomatis ya. Otomatis. Berarti kita tidak berkuasa atas diri sendiri ya. Begitu ya. Jadi kalau sebenarnya kita bisa mengerti, berpikir tentang diri kita, siapa yang memberikan semua itu bisa menghadirkan cinta ya. Oh berarti kudu kumaha sih saya teh kanu mere segala kenikmatan, mere fasilitas gitu kan. So mungkin kalau kita flashback kemarin COVID ya, saya pernah lihat tuh untuk beli oksigen aja nih Iya. butuh 500.000 ya untuk per napas. Pas bungkul. Kita udah diberikan sehari penuh 24 jam napas gratis ya, dengan nikmat gitu kan, tanpa ada gangguan. Coba kalau ada gangguan misalnya beli tabung itu berapa untuk bisa napas belum 24 jam itu teh ya. Nah maka kalau kita bisa berpikir ke arah sana mungkin begitu banyak ya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mungkin dari situ bisa muncul cinta. Oh berarti saatnya kudu kumaha ka Allah teh. Iya. Oh saya yakin itu mere teh Allah, nu ngarizkian teh Allah, berarti kudu kumaha saatnya ka Allah teh gitu. Cuma perintah Allah kan simpel, cukup taati gitu. Simpel kan di rumah, taati Allah. Nah kudu taat ka Allah. Ya kan Allah nuntos masihan menyebabkan orang, nuntos masihan rezeki ka orang dan sadaya fasilitas hidup. Tugas nama simpel, taatan Allah. Sok naon mata berat. Ya, Merasa keakuan ya. Itu manusia teh rata-rata ya tah kata Pak Ustadz tadi ya. Apa namanya? Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu. Nah, mungkin mereka teh belum tahu dirinya, tahu diri sendiri. Ayat berapa itu kan tentang ketaatan kepada Allah. yang tadi di surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Gitu. Jadi katakanlah jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ya. Jadi ketaatan itu memang ada sangkut pautnya dengan cinta gitu kan. Berarti kalau kata anak muda sekarang gini ya kan, sering ngerti jangan apa nih cintanya palsu kalau tidak ada pengorbanan dan pembuktian. Betul sekali. PHP berarti dia cinta palsu. Cinta KW, cinta monyet. Jadi memang untuk yang suka sedang mencari atau mencari cinta ya, untuk para akhwat nih, uji kapan nih mau diikat dengan perjanjiannya gitu. Kalau dia nggak sanggup, kalau dia mundur berarti bohong cintanya. Karena cinta itu butuh kesungguhan, butuh kepastian, butuh perjanjian yang suci gitu. Ya, kalau pacaran mah percaya deh itu bukan cinta tapi nafsu gitu ya. Terus ada yang bilang gini, dan kita mah pacarannya nggak ngapa-ngapain. Iya, tapi ngapa-ngapain. Itu ya. Itu ya. Kadang-kadang berselimut di balik Islami. Ngingetin tahajud, ngingetin sholat gitu kan. Pacaran sahi gitu. Pacaran sahi gitu kan. Ini ya yang salah kaprah ya. Justru kan yang melarangnya itu bukan ustaz, tapi Allah yang sedia melarang wala taqrabu zina gitu kan. Jangan kamu mendekati zinanya. Justru ketika hal-hal tersebut itu meningkatkan kepada perzinahan gitu kan. Jadi zina itu jangan kebayang hubungan intimnya ya, mulai dari zina mata, melihat, zina menyentuh, atau bahkan berfantasi gitu kan. Hati sudah mulai goyah gitu kan. Kalau itu mah ada lagi beg sih. Sama tinggalin guys, uhti. Emang normal kan kalau laki gitu ya. Oh, kamu tadi batasan ku iman atau saya tanya nih teh 12. olengnya. Tidak lain truk lain oleng. Iman kan bisa oleng. Nah, ini menarik ya. Kadang-kadang orang juga berbicara kan iman itu naik dan turun. Jadi ayat kambing hitam gitu. Nah, sebenarnya iman naik dan turun itu faktor kita sendiri. Kenapa iman itu naik? Karena kita memelihara iman dengan ketaatan. Nah, sehingga Allah memberikan taufik untuk beramal soleh seterusnya ya. Kemudian kenapa iman itu menurun? Ya, karena kita
maksiat. Kita berbuat maksiat sehingga dalam sebuah hadis disebutkan ketika Bani Adam berbuat maksiat ada satu titik kita terus sehingga bisa makin parah ya sumbuh mengamin faulaya namun jadi iman itu ya fondasi Allah sebenarnya bisa tadi bagaimana seseorang itu bisa bersyariat berakhlak itu awalnya dari iman. Berarti awal semuanya itu dari iman ya. Iman dulu. Pondasi dasar ya. Kalau ibarat bangunan itu pondasi ya. Iya. Makanya Rasul itu kan paling lama itu ya kalau dakwah, kalau kita lihat baca Sirah Nabawiyah, itu Rasul membangun iman itu lumayan 13 tahun tuh di Mekah. Hasilnya apa? Para sahabat ninggalin usahanya untuk hijrah ke Madinah, ninggalin istrinya, ninggalin orang-orang tercintanya. Itu apa? Iman itu konsekuensi dari imannya. Ada satu orang sahabat yang menarik, dia itu usaha kaya di Mekah, tapi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya dan kepada Islam, dia tinggalkan semua itu. Dia cuma membawa baju aja, kemudian sama Rasul kan udah dipasangkan nih, kamu sama ini nih sesirkel kamu orang kaya dan sini ditawarin sok Muslim kamu Abdurrahman sok nih rumah saya bagi dua, istri saya bagi dua, sok Abdurrahman tunjukkan saya di mana pasar gitu kan. Berarti memang udah mandiri dan udah memang mentalnya itu mental entrepreneur ya. Jadi bukan mental pengemis, sudah nggak suka kayak gitu. Ya terjun ke pasar, cari apa barang di pasar, ya, kemudian setahun kemudian dia menguasai pasar. Ya itu buah dari iman. Jadi iman itu luar biasa lah kalau kita bisa memeliharanya, menjaganya, bahkan kalau kita bisa meningkatkannya itu luar biasa. Ya Kang Umar, dari iman terus nyambungkan ke cinta. Oke. Kang Udan, tadi kan udah ya kita membahas dari istilah istilah iman, terus cara etimologinya. Nah sekarang balik lagi ke cara merawatnya, tips dan triknya. Jadi jangan kita udah tahu tapi mengaplikasikan cara merawat iman seperti apa supaya tetap kita dalam jalur kebenaran lah. Jalur cara merawat keimanan itu seperti apa buat kita supaya tantangan tiap hari banyak ujian ya, banyak kedosakan lah, gimana caranya gitu. Kalau di surat Ibrahim ya, sekitar ayat 24 di situ alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasajaratin thayyibatin ashabitun wa fisama. Jadi kalau diibaratkan seperti tanaman, itu ada akar yang menghujam ke dalam tanah, ada syariat sebagai batang, dan juga nanti ada akhlak buahnya. Kalau diibaratkan seperti tanaman, maka kita memperhatikan bagaimana untuk perawatan tanaman tersebut dari hama-hama yang tadi gangguan-gangguannya ya. Berarti kita harus memperhatikan memupuknya, kayak tadi siraman ya kok. Kalau tanaman tadi disiram kayak siraman rohani, maka coba kita sering untuk mungkin sepekan sekali ada siraman rohani ya, ikut taklim ataupun sekarang itu kayak udah ada yang gaul-gaul ya culture ya. Yang penting ada siraman untuk bisa memantik kembali fitrah kita. Jangan sampai nggak ada siraman rohani sehingga gersang itu yang kalau kita ibaratkan ya. Cara pertama itu adalah bagaimana kita berkumpul dengan orang baik atau mendengarkan poin-poin yang baik yang tadi tentang keimanan. Itu bahasanya seperti yang tadilah siraman rohani. Kalau di keluarga jangan sampai kita tuh mengagendakan tuh wisata wisata yang rohani ya, kita kajian keluarga misalnya gitu ya. Kalau para pemuda kayak gimana ya tadi, kalau dulu kan suka rame ya para pemuda tuh kajian-kajian yang gaul kayak gitu ya, sok silakan, yang penting tadi ada asupan nutrisi buat jiwa kita ya. Nah sekarang balik lagi ya untuk di sosmed nih, karena sekarang banyak berseliweran nih, kadang-kadang yang manfaat itu sedikit, banyak yang mudorot lah. Gimana sih untuk sosmed yang di para muda ya? Pasti yang ini nih. Insya Allah kita ada acara ini yang dibawa oleh Kang Agung tadi, story ini ada setiap manusia yang punya
cerita yang mudah-mudahan salah satu sosmed ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk bagaimana siraman rohani ini bisa dengan sebuah cerita ya mengalir dari kisah-kisah hidup gitu kan. Makna ya. Jadi hal positif silakan yang bisa dikira-kira itu bisa menghadirkan semangat dan gairah untuk menjaga keimanan, untuk merawat ya. Tadi kalau tadi berkumpul ada siraman, ada sosmednya, salah satunya nih story ya, dan masih banyak yang lain yang bersifat positif. Silakan aja teman-teman bisa memilih semua gitu ya. Berarti kalau itu kita harus sering melihat konten-konten yang islami ya, bisa menyejukkan hati, bisa menguatkan iman, hindari konten-konten yang jelek. Ya kan tadi Tapi kalau tadi salah satu merawatnya itu adalah atau tadi agar iman itu terjaga terpelihara, berarti kan memperhatikan konten-konten yang tentang positif dan tentang iman. Nah justru hal-hal yang bisa merusak atau menurunkan keimanan itu adalah bagaimana kita melihat konten-konten yang kurang bermanfaat. Misalkan terlihatnya aurat gitu kan, kita dengan sengaja melihat aurat itu sudah konten-konten yang tidak menjaga pandangan kita, dan otomatis akan menumbuhkan satu titik hitam, dan itu akan berdampak sekali kepada ketaatan kita. Minimal bab sholat ya, misalkan ketika kita sudah mulai berat untuk melaksanakan sholat, itu ada indikator berarti ya ada satu noda atau dosa-dosa maksiat yang ada dalam hati kita yang belum diistighfari. Jadi ya makanya tadi poin pertama itu adalah siraman rohani yang berupa tadi kumpul dengan orang-orang yang soleh, circle-circle yang mempunyai orientasi akhirat. Kemudian tadi ada hal-hal positif kayak podcast, kayak ta'lim gitu kan. Nah, dan yang ketiga yang tadi yang ketiga itu berarti kan tadi kita menjaga sholat. Karena dengan sholat yang berdampak itu manfaatnya itu adalah amal ma'ruf nahi munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar gitu ya. Apa perbedaan keji dan munkar? Keji itu adalah perbuatan maksiat diri saja, diri sendiri. Nah, misalkan lihat porno atau apa, berdusta dan seterusnya. Tapi kalau munkar itu berhubungan dengan sosial. Misalkan berzina, melibatkan orang lain, sosial dan gitu ya. Itu ya. Jadi poin berikutnya adalah bagaimana menjaga sholat. Hal yang paling simpel ini sholat. Sepertinya simpel, tapi di situ memiliki dampak yang luar biasa. Dan maka ada satu perkataan, jika kamu ingin memperbaiki hidupmu, maka perbaikilah sholat. Ya, jika kita punya masalah belum benar dalam hidup, perbaiki sholat. Insya Allah di situ ada kunci. Ya, powerful banget ya. Semoga menjadi semangat lagi lah ya. Kita saling, apalagi sesama muslim kan, saling mengingatkan kesabaran dan sabar dan sholat ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Nah itu harus sabar dan sholat. Punya masalah, setiap kita punya masalah kan ya? Ya. Pasti setiap orang punya masalah, punya ujian, ya. Maka solusinya tidak ada yang lain. Sabar dan sholat. Sabar itu bukan diam ya. Sabar itu ikhtiar yang kontinu, pantang menyerah. Jadi sabarnya orang nganggur apa? Sabarnya orang nganggur harus cari kerja. Sabar aja belum ada panggilan. Nah bukan gitu. Sabarnya orang nganggur tuh dia terus nyari masukin gitu kan. Kalau enggak coba usaha ya gitu. Sabarnya orang yang dagang. Sabarnya orang dagang tetap berinovasi supaya dagangannya laku. Tujuannya kan ya. Bukan karena belum rezekinya gitu, karena bukan kayak gitu, tapi sabar itu terus berinovasi, pantang menyerah. Nah itu sabar ya. Sholat itu tadi ya, hubungan untuk menjaga antara diri dengan Khalik dan jarak paling dekat bahkan dari sujud. Perbanyak ketika sujud itu adalah doa. Supaya tadi dekat dengan Allah. Apa yang kita minta hajat kepada Allah ya. Nah itu kan kata Kang Udan ya, dengan sholat kan pengen memperbaiki hidup. Nah, sholat yang seperti apa yang baik atau bukan yang baik lah, yang benar, yang benar yang bisa merubah kehidupan kita kan. Contoh lah, saya juga kan berapa juta rakaat tapi perasaan itu gitu, supaya ngangkat atau
ingin merubah itu seperti apa gitu, Oke. sholatnya seperti apa? Kita coba dulu ya, kita ngambil dari kalau misalkan di saum kemarin ya, masih ingat ya, ada saum yang awam, saum khusus, saum khusus. Nah, kalau kita lihat saum yang awam, mereka itu ngerjain saum cuman untuk supaya nggak dosa. Oke. Tapi kalau tingkatan berikutnya, mereka itu kerjain saum bagaimana agar saum ini bisa diterima. Nah, begitupun nanti kualitas sholat kita, ada yang sholat tapi sholat itu cuma sekedar menggugurkan kewajiban dan gak dosa aja gitu. Tapi ada nanti kualitas orang yang ketika dia sholat itu dengan harapan bagaimana sholatnya diterima. Beda cerita berarti kan ya? Iya. Nah, berarti bagaimana kualitas orang yang ingin sholatnya diterima, maka dia belajar. Ilmu lagi Belajar lagi, kemudian ya, Iya. bagaimana rukunnya, gitu kan, syarat sahnya, gitu kan, kemudian bagaimana kondisi nanti jiwanya, gitu kan ya, sampai akhirnya dia bisa khusyuk di dalam sholat. Tapi Ustaz, saya belum khusyuk tuh dalam sholat, apakah nanti saya nunggu khusyuk dulu? Enggak, justru terus belajar untuk khusyuk itu terus, ya, sehingga ada bahasa ya, kalau kita terus belajar itu nanti insya Allah akan nyampe kepada khusyuk. Tapi kapan kita khusyuknya kalau sholat aja belum mulai gitu kan ya. Nah, jadi terus menerus sampai akhirnya kita kan nggak tahu sholat mana yang diterima oleh Allah gitu kan. Nah, mudah-mudahan tadi dengan sholat yang seperti itu gitu kan, kita terus belajar, semakin membaik kualitas kita, dan mudah-mudahan juga meningkat keimanan kita gitu kan ya. Berarti sekarang harus diupdate ya tentang pemahaman sholat yang baik itu yang benar seperti apa ya. Iya. Dari sekarang jadi jangan cuma melakukan tapi melakukan perubahan ya. Ya, berubah. Kalau sebenarnya udah ada ya, itu ada nanti Abu Samkan. Abu Samkan itu beliau spesialnya tentang sholat khusyuk. Kalau dari buku-buku itu banyak, salah satunya buku-buku tentang sifat sholat Nabi gitu kan. Nah, dan bagaimana sholatnya itu mulai dari gerakannya yang benar, bacaan yang benar, niatnya yang benar kayak gitu, sampai akhirnya kita bisa memperbaiki kualitas sholat kita. Yang paling sederhana itu coba kita dulu memahami apa yang kita baca, itu aja. Ya, paling simpel. Untuk next berikutnya boleh nanti ikut kajian Abu Samkan tentang Sholat ya. Tentang sholat ya, gitu ya. Siap. Oke, closing statement mungkin kata-kata buat podcast nih. Kang Udan coba apa yang bisa menginspirasi, bisa apa menjadinya apalah pemicu supaya kita terus mau belajar, meningkatkan keimanan ya, sampai membuktikan keimanan itu jadi berubah jadi bentuknya cinta ya. Gitu. Oke. Nah, untuk kata-kata hari ini gitu ya, kita kata-kata podcast buat semangat agar kita tetap bergairah ya di dalam kehidupan. Ya mungkin tadi cintailah apa yang kamu cintai, maka itu akan mendatangkan semangat dan gairah untuk melakukan aktivitas kehidupan. Jika kita mencintai sesuatu yang salah, maka aktivitas kita pun akan terarah ke sana. Jika kita mencintai sesuatu yang benar, maka arah dan aktivitas perjuangan kita pun akan tertuju ke sana. Jadi cintailah apa yang kamu cintai. Oke, Masya Allah. Bentar, Ustadz, kumaha bro? Oh itu ada pertanyaan Ustadz. Kalau Ustadz nih, sebentar sebelum closing statement ya udah minta satu permintaan nih. Kajian sekarang Kajiannya online apa offline ya? ya apalah nggak apa-apa, jadwalnya hari apa, ada satu kru mau ikut katanya ikut kajian. Kajiannya untuk hari Senin di online itu ada kajian keluarga setiap jam 8 malam. Jam 8 malam itu ada judulnya kelam, kajian online malam khusus untuk keluarga. Ya, untuk memperbaiki bagaimana agar keluarga itu hambar ya, makin kesini makin hambar. Itu bisa nanti insya Allah bagaimana kita agar cinta itu kembali tumbuh bersemi lagi walaupun sudah mau puluh tahun menikah gitu ya. Bukan hanya kayak yang baru nikah kemarin, tapi bagaimana merawat cinta itu. Gitu. Mesin motor mobil aja butuh maintenance, cinta ya rumah tangga nggak ada gitu. Nah guys, kalau
offline. Dulu kalau offline-nya. Kalau yang offline itu nanti bisa di hari Kamis malam ya. Malam, oke. Kalau Kamis malam sementara saya itu di daerah Jalan Peta. Oke. Di Jumat malam itu ada di Sudirman gitu kan. Oke. Untuk hari Ahad itu ada di Astana Anyar. Masya Gitu ya. Allah. Dan ada lagi lah nanti, insya Allah nanti dikabarin. Nggak masalah ya, kamu dan hebat sekali ya jadwalnya Masya Allah. supaya padat merayan Ya, kayak berarti mudik. yang mudik ya. Nah guys, kalau mau ikut kajian offline maupun online, boleh di komen di sini. Nanti ada dari kru kita memberi informasi ya kelanjutannya. Oke, dicukupkan sekian untuk Pod Story sekarang. Semoga kita ketemu lagi dari ke next selanjutnya. Pod Story ini tetap dukung ya, jangan lupa teman-teman subscriber. Subscribe itu gratis ya, Gratis. gratis. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.